Imani saja. Imani aja. Iya, apa? Oke, pertanyaan. Boleh saya bertanya sama Bapak? Boleh. Buktinya kan udah terbukti kayak sih. Bapak udah ke Ka'bah? Terus ngapain? Saya udah bertanya. Ya iya. Ke Ka'bah? Apa pertanyaan aja langsung. Nah. Kalau saya udah ke Ka'bah belum ada yang ngajak, belum ada yang naikin umroh sama haji, belum. Terus Terus? Belum pernah ya? Belum. Belum. Ya udah kalau belum pernah, saya baru tanya aja. Belum. Itu aja pertanyaannya. Bang, saya bertanya, Bang. Apa tuh? Haji itu dalam bahasa Arab apa, Bang? Haji itu dalam bahasa Arab ya haji itu bahasa Arab, haji. Haji. Iya, artinya ziarah, Indonesianya ziarah. 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 Berkunjung, jadi kalau ziarah. orang Indonesia haji datang ke Indonesia dipanggil haji apa dipanggil ziarah? Iya, haji. Haji itu bahasa Arab, haji bahasa Arab. Haji. Nah, haji. Kalau naik haji dia? Kalau naik haji berarti dia pernah berkunjung ke Makkah, Madinah. Berkunjung ke Mekah. Jadi arti haji itu mengunjung ke Mekah. Mengunjungi, berkunjung, ziarah, gitu. Berkunjung, pendatang gitu. Jadi kalau dia ada balik ke Indonesia disebut? Ya, orang yang pernah berkunjung ke Mekah, haji. Haji gitu aja. Jadi gitu Pak aja. Haji lah ya. Iya. Pak Haji. Ya. Boleh. Iya, Pak Haji ya. Jadi orang pendatang saya panggil gimana? Bapak sebagai haji ya katakan. Saya pendatang panggil Bapak apa? Pak pendatang gitu. Pak Haji gitu. Pak Haji, ya itu. Pak Haji, terus aneh. Cari pertanyaan yang bermutu gitu ya. Enggak mutu sama sekali itu pertanyaannya, Bang. Haji. Orang pendatang jadi haji, pendatang haji gitu. Haji itu berkunjung atau ziarah. Udah dijelaskan haji itu berkunjung atau ziarah. Kalau dia datang ke Makkah, dia berkunjung ke Makkah, lalu udah balik ke Indonesia kita panggil Pak Haji. Wajar, artinya apa? Kita menyematkan gelar kepada orang yang pernah berkunjung ke Makkah. Apa masalahnya? Panggil Pak Haji gitu. Ya Pak Haji nggak apa-apa juga. Bisa pas. Nggak ada yang aneh kok. Sekarang saya mau tanya, oke? Boleh. Siapa yang mencabut nyawanya Ibu Yesus? Nggak tahu. Nggak tahu. Imani saja gitu. Nggak tahu. Beda diimani. Ayo udah. Beda yang dipelajari. Ayo udah. Satu lagi saya tanya. Kenapa Bang? Rokok, kau ngerokok ya kena ya? Kena itu ngerokok dia itu. Iya itu dia. Ustadz jangan lupa ya promosi. Teman-teman semuanya ya yang baru kenal dengan Bunda Mila ya, teman-teman ini saya promosiin Bunda Mila ya, follow beliau gitu ya teman-teman. Beliau selalu mendukung kita ya, mendukung semua apologet Islam untuk berdakwah baik secara support seperti ini ya, beliau berkunjung silaturahmi atau juga pendanaan. Nah jadi teman-teman semuanya mari ya kita ikuti Bunda kita. Yang belum follow mari follow ya teman-teman. Terima kasih Iwan Pila. Mudah-mudahan barokah ya. Insya Allah. Ustadz hebat nih. Tuh, pendeta aja kayak gitu KO. Pelintir kemana-mana. Mempertanyakan Al-Quran lucu sekali kan. Alhamdulillah. Halo, selamat malam Mikael. Silakan open cam-nya Bang. Silakan open cam-nya.
gimana Bang? Oke, thank you. Anda Kristen atau Islam nih? Saya Kristen Bang. Kristen, Protestan, Katolik? Protestan. Protestan, oke. Anda mau nanya? Ya. Atau mau saya tanya nih? Enggak, saya tertarik tadi sama pertanyaan Abang Yusufi tentang keadilan. Iya, keadilan. Di mana tadi Bang Pi menanya kok biji mata saya tidak melihat? Itu tadi pertanyaan Bang Pi ya. Iya. Itu tadi Gini, kita kan sepakat ya. keluh kesah Ustadz Pi tadi ya. Ya, gini. Saya ulangi pertanyaannya ya. Gini. Yesus Ya. itu kan Tuhan, kata Kristen. Ya. Yang namanya Tuhan wajib maha adil, betul? Ya iya, maha adil. Nah, harus wajib dia maha adil. Nah, yang katanya Tuhan nongol di abad pertama di sebuah kampung di Israel, cuma orang sekitaran kampung dia yang dapat melihat dengan biji matanya. Terus? Oke? Hmm. Nah, sekarang mana keadilan Yesus jika dia Tuhan? Mana keadilannya bagi mata saya dan bagi orang buta? Iya. Nah, Oh itu sekarang keluh kesah Bang Ustadz Pi ya. ya iya, kalau dia adil seharusnya manusia seluruh bumi melihat dia, melihat Tuhan, baru adil. Karena Ustadz Pi tidak melihat Yesus, berarti Ustadz Pi sekarang merasa tidak mendapat keadilan gitu ya. Iya, iya. Ya iyalah Bang Pi. Abang Pi kan lahirnya tahun berapa Bang Pi? Abang Pi kan lahir apa? Ya makanya Bang, kan tahun sekarang saya Gini baru loh, lahir. Pi. Kalau memang Abang pengen melihat semua apa yang dilakukan Yesus, ya lahirlah Abang pada zaman dulu, pada zaman perjanjian Lah, baru 2000 Ya tahun kenapa lalu. dia nggak lahirkan saya di zaman dulu juga? Kan gitu pertanyaan pula. Gimana? Coba gimana? Anda menyuruh saya kenapa nggak lahir di zaman dulu? Ya kenapa Yesus nggak lahirkan saya di zaman dulu di rahim ibu saya? Seharusnya Yesus kalau dia adil, ibu saya hidup di zaman dulu dan saya lahir di zaman dulu, baru adil gitu. Nah gini loh Bang Pi. Jadi ini Bang Pi, kalau cara berpikir Bang Pi kayak gitu, itu udah nggak nyambung itu Bang Pi. Nah itu Bang, artinya Tapi apa? Bang Pi sekarang tidak tahu apa maksud tujuan Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi. Kan Abang nggak tahu, makanya Abang mengeluh karena Abang tidak mendapat keadilan. Bang, artinya begini Bang ya. Artinya Yesus bukan Tuhan karena gugur maha adil dia. Dia kagak adil bagi saya. Dia kagak adil bagi manusia yang lainnya. Kagak adil juga bagi orang buta. Orang buta kagak bisa lihat Yesus. Kan kayak gitu. Sedangkan orang yang di abad pertama bisa lihat di satu kampung. Oh, Tuhan turun di satu kampung. Ini di mana adilnya Tuhannya? Gini loh Bang Pi. Tuhan itu maha adil. Tapi maha adil di bidang apa sekarang Bang Pi? Lah, gini Bang, gini ya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu sama Anda. Yang namanya Tuhan ya Bang ya, dia harus adil keseluruhan bagi mata kita, bagi hidung, bagi mulut, bagi telinga. Semuanya adil. Kalau Abang mau mendapat keadilan daripada Tuhan Yesus, gampang aja Bang Pi, imani dia. Sekarang Abang imani dia, apa yang ada di dalam pikiran Bang, Pi, saya bukan gini. Saya minta keadilan buat mata, bukan buat iman, buat mata. Paham nggak? Buat mata saya. Bukan buat yang lain-lain. Manusia di zaman pertama bisa lihat Tuhan. Ya, di abad pertama bisa lihat Tuhan. Mata saya nggak bisa lihat Tuhan sekarang. Mana Tuhannya? Nah gini bukan masalah iman atau apa. Keadilan bagi mata saya mana? Keadilan bagi mata saya. Oke, gini biar saya jelasin sama Ustadz Pi ya. Ustadz Pi yang ini kayaknya Ustadz Pi lagi naik daun ya Ustadz Pi ya. Kemarin cuma 8.000 penontonnya, sekarang udah 16.000. Selamat ya Bang Pi ya. Udah agak naik dikit ini apanya nih, followernya nih. Nah, gini Bang Pi. Nah, gini loh. Kenapa Tuhan Yesus Kristus turun pada zaman dulu? Kenapa tidak zaman sekarang biar Abang nengok? Nah, karena pada zaman dulu itu bumi ini, penduduk bumi ini belum tahu
belum punya iman, belum ada yang dipercaya kepercayaan. Aduh, ngalor ngidul lagi. Nah, sekarang Bang, keadilan bagi mata, bagi Ya, mata, gini, bagi ya. mata. Paham nggak? ya. Bukan masalah apa Saya- kesana kemari jawabannya. Saya paham penderitaan Bang Ustadz Pi sekarang karena sekarang tidak mendapat jatah untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi sekarang Yesus itu sudah mencintai manusia sebab karena pada zaman sekarang ini sudah banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau Ada zaman dulu, ngawur. Ngawur, itu bukan kan- itu yang iya, saya Bang. minta. gini, halo. Muter-muter. Saya ini bangun narasi sesuai dalil ini loh Bang. Jadi abang Ah, jangan silakan. Nah, sekarang Anda abang muter-muter yang saya minta bagi mata malah lari ke iman. Ah, kalau masalah abang minta keadilan karena nggak menengok, ya itu jalannya. Itu kan ada prosesnya bang. Jadi kalau abang kalau memang abang mendapat keadilan daripada dia, sekarang imani dia, percaya sama Yesus kalau dia memang penebus dosa manusia yang ada di bumi ini. Udah? Ya itu Udah, konsekuensinya. itu jawabannya. Itu konsekuensinya kalau abang mau dapat keadilan. Tetap aja, meskipun saya imani Yesus kagak adil juga bagi mata saya. Mata saya nggak bisa lihat. Protes dong saya, ibaratnya ya, di saat ini saya imani Yesus. Oke, ya. Oh, Yesus kau Tuhan. Ya, saya imani kan kayak gitu. Ya, oke, sekarang oke. saya protes ke dia. Kau nongol di Begini, abad Bang Pi. pertama di satu kampung. Mana keadilan kau? Aku sudah beriman. Ayo, Begini, mana Bang Pi. keadilan bagi Begini, Bang mataku? Pi. Mana? Ini Bang Pi. Ah. Kalau memang Abang Pi, Ustadz Pi pengen melihat wujud daripada Yesus, sekarang gampang aja. Kalau imani dia. Nanti kalau pas saat mau tidur berdoa, nanti datang bisa nanti kamu tengok itu. Saya yakin dan percaya. kok. Asal Halu ya. kenapa? Lu ya. Bukan Aduh. bukan satu dua orang yang berbicara tentang apa Yesus di dalam itu. Jadi zaman dulu itu nggak bakal abang bisa tuntut. Kalau nggak kembalilah abang ke zaman dulu biar abang bisa tengok. Artinya gini, Bang, ya. Artinya gini apa? Yesus itu tidak maha adil, dia maha lemah. Maha adil. Karena dia manusia, artinya dia bukan Tuhan, tidak bisa adil kepada seluruh manusia. Coba kalau Tuhan itu kagak pernah nongol, ya, dari zaman bahula sampai zaman kiamat nanti kagak pernah nongol. Baru itu adil, kagak ada yang bisa lihat dia. Orang buta pun kagak bisa lihat dia. Ya, orang yang kagak buta juga kagak bisa lihat dia. Baru itu adil Tuhannya. Kalau Tuhannya nongol 33 tahun di satu kampung, protes saya. Ya, saya imani protes. Tuhan, kenapa yang di abad pertama doang yang lihat kamu? Aku nggak bisa lihat, mana adilmu bagi mataku? Berarti bukan Tuhan itu udah. Karena gugur kemahaadilannya, gugur. Itu narasinya, bang. Itu Bukan narasi, bentuk keadilan kan sifat Tuhan itu. Dan gini loh Bang Ustadz Pi yang terhormat. Secara logika abang berpikir apakah kata-kata yang abang bilang ini pantas terjadi pada saat ini? Apanya? Coba dijawab. Apanya? Tapi abang Gimana? pengen secara logika apakah pertanyaan abang itu abang Ustadz Pi sekarang itu bisa dijawab? Nggak bisa lah. Kan nggak bisa itu kalau kan. Makanya saya bilang kalau memang abang minta keadilan untuk menengok rupanya daripada Tuhan Yesus, makanya saya bilang abang kembali dilahirkan kembali aja di zaman 2000 tahun yang lewat biar abang tengok. Begini ya. Kalaupun saran abang saya turuti ya. Oh, saya beriman kepada Yesus. Nanti sebelum tidur berdoa gitu. Oke? Yo, ya. Tadi kan gitu. Habis itu mimpi ketemu Yesus gitu. Nggak adil Kalau juga sama Bunda Mila dia. Bunda Mila nggak dimimpiin Yesus.
Nggak bagi saya dia nongol di depan saya dalam mimpi. Bagi Bunda Mila nggak nongol dalam mimpi Bunda Mila, nggak adil pula itu namanya. Ini Bunda Mila, siapa Bunda Mila? Iya, biarin aja beliau nongkrong lagi dengerin. Apa kok problem? Saya nongkrong di sini. Oh itu kan cuman bundanya Ustadz aja, kami nggak bunda kami tuh. Itu cuman bunda Ustadz aja. Nggak masalah. Gini Aku loh, nggak perlu bundanya orang Kristen, aku bundanya orang Islam. Jadi gini loh Bang PI, kalau bisa Bang PI bangun narasi secara logika, itu ngomongan Bang PI udah nggak logika, itu udah di luar otak itu Bang. Loh, enggak logika. Itu logika, Bang. Kalaunya kita mau ukur kemahaadilan Tuhan, contoh gini ya, Bang ya, gini. Tuhan saya nih ya, ini Tuhan saya ya. Tuhan saya dari zaman bahula Nabi Adam sampai kiamat dia nggak nongol jetnya. Nggak ada manusia yang bisa lihat ya bentuk jetnya, dan tidak pernah ada orang buta yang bisa lihat. Adil dia, kagak bisa dilihat manusia, baik yang buta atau kagak. Nggak bisa lihat Tuhan. Adil, nggak ada yang dapat melihat. Ya, terus keadilan Tuhan saya bagi seluruh manusia. Saya punya hidung, saya Islam. Anda Kristen, Anda juga punya hidung. Ya, sama gitu. Sama-sama kita diberi napas. Adil Tuhan saya bagi Muslim, bagi Kristen, bagi Hindu, bagi Buddha, bagi ateis gitu. Adil, itu logikanya. Tuhan itu maha adil gitu. Oke Bang, sekarang gini Bang, abang bilang tadi kalau Allah abang itu adil bagi seluruh umat manusia gini Bang. Abang bilang adil, saya punya hidung, saya punya telinga. Jadi gimana Bang kalau orang yang tidak punya hidung udah pernah nggak nengok? Itu di mana itu? Ada abang lihat orang nggak punya hidung di muka bumi? Dimana tuh Bang? Ada yang nggak punya hidung gitu? Ada, tengok di mana? Siapa yang kagak punya hidung ya? Yang punya telinga. Waduh. Abang kalau yang kagak punya hidung coba tunjukkan sama saya yang mana kagak punya hidung, Bang. Yang punya telinga apa? Yang punya telinga juga ada Bang. Yang punya telinga ada orang yang gini, yang saya bahas yang saya bahas ya hidung nih, ya hidung, napas. Ya. Ada cuman tulang ininya nggak, itu hidungnya itu di bagian sini nggak ada nongol, cuman ada lubang gini. Ada. Masih bisa napas ya? Masih bisa napas nggak? Gini Bang. Iya kalau masalah napas tak napas Bang. Iya berarti adil. Saya bukan memasalahkan hidungnya. Yang saya masalahkan itu kita semuanya diberi napas. Oke? Gitu. Mau Anda Islam, mau Anda Kristen, mau Anda Buddha, mau Anda Hindu, mau kagak punya agama, namanya Allah menciptakan, dia adil. Semuanya dikasih napas oleh dia. Itu baru adil, Tuhan yang adil. Terus dia kagak pernah nongol. Zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti nggak pernah nongol dia. Ya, adil dia. Bagi mata semua manusia, nggak pernah ada manusia yang lihat. Adil juga bagi orang buta dia, karena orang buta nggak bisa lihat. Itu baru Tuhan, ya. Nggak pernah nongol tuh, baru Tuhan adil. Kalau Tuhannya nongol 33 tahun di satu kampung, nggak bisa adil udah itu. Protes saya kalau menuhankan yang kayak gitu. Terus nggak mikir di situ logika. Protes saya. Tapi jadi ketawa. Nengok sampean ini loh, jadi ketawa. Ya makanya nggak bisa lagi kan jawab kan. Bukan gini loh. Nggak bisa lagi dijawab itu Bang. Nggak bisa lagi dijawab. Ustadz Bang, tuntutan abang itu udah di luar akal manusia zaman sekarang Bang. Udah di luar pikiran zaman sekarang itu abang tuh, tuntutan abang itu. Abang yang dulu sih yang berpikir secara logika. Pantasnya nggak pertanyaan itu. Gak usah dulu tanya kita. Oh, sangat pantas dong. Menurut masalah keadilan. Iya, pantas itu ditanyakan kepada mengukur Tuhan itu pantas untuk keadilan. Gimana sih?
Kalau Tuhannya yang kagak bisa adil, bukan Tuhan udah pasti. Sangat pantas kita mempertanyakan keadilan, karena Tuhan itu maha adil sifatnya. Iya, Bang Pi. Tadi kan udah abang bilang tadi masalah keadilan, punya mata, punya hidung, abang bilang. Itu pun perkataan abang nggak bisa, bang. Masalahnya zaman sekarang saya sudah nengok sendiri manusia tanpa itu, tanpa telinga. Saya tengok itu tanpa telinga. Nah, Bisa kalau nggak saya dia bilang dengar? tadi, di mana keadilan Allah? Di mana letak keadilan Bang, Allah boleh yang ini, saya bilang? Nanti boleh kan saya nggak jawab, bisa, Ustadz? Bang jawab. Ya, ya, ya. Oke, dengar Bang Michael, dengar saya ya. Masalah penciptaan, Allah menciptakan semua manusia sama. Kalau ada 1-2 Itulah orang keadilannya. yang kita bilang disable, dengar saya dulu. Yang namanya disable itu banyak faktor. Bisa faktor dari waktu hamil, ibunya makan obat, ibunya ngerokok, ibunya minum anggur. Tuh di gereja tuh minum anggur, ibunya minum bir atau apa, itu bisa membuat anak yang dilahirkan kandungan karena tidak sehat menimbulkan disable. Jadi jangan kau blame Tuhan yang sudah menciptakan kau sempurna, terus kau banding-bandingkan sama orang yang tidak disable. Itu bukan kesalahan penciptaan, tapi kesalahan manusia yang membuat di dalam perutnya karena dia tidak sehat. Harusnya dia tahu kalau mau hamil itu harus makan yang sehat, harus minum air putih, tidak boleh alkohol, tidak boleh ngerokok, tidak boleh ngedrak. Jadi banyak faktor. Kenapa kau nge-blame Tuhan? Paham sampai sini? Ya tadi kan saya menjawab sesuai perkataan Ustadz Pi. Enggak ada, Ya, iya. enggak ada keadilan Allah itu enggak Ya, ada. gini Enggak ada loh. urusan Allah Kalau tidak memang- adil. Itu kau ngaco, otak kau sudah di brainwash Iya, sama berarti pendeta kau. letak keadilan Allah itu kan berarti di situ kan letak keadilannya. Iya. Harus adil semuanya, bagi semua Adil. manusia itu harus adil. Nah, kau Kristen pun kau dibikin hidung. Kau Kristen pun dikasih gigi. Coba kalau orang Kristen nggak punya gigi, gimana kau makan? Iya, bisa aja kan Allah Subhanahu wa taala kayak gini, Bang ya. Oh, ini hambaku yang muslim. Hambaku yang muslim ini ku kasih sempurna, ada hidung, ada mata. Oh, nih yang Betul. Kristen, kurangin hidungnya ah. Enggak kayak gitu. Ini loh, ini Bunda Mila. Oh. Bunda Mila jangan ngomong kayak gitu. Lo Kristen Loh. diciptain hidung, ciptain telinga. Saya ciptain- tuh mencontohkan. Aduh, nih orangnya dari Iya, mengambil enggak. kesimpulan. Saya Maksudnya mencontohkan, gini loh. artinya Allah itu adil. Siapapun umatnya manusia dibuat sama. Nah, masalah ada cacat Iya. waktu kelahiran, itu lain lagi ceritanya. Iya, lain lagi. Jadi gini, Bang, yang saya maksud itu gini ya. Di rahim ibu Allah menciptakan sempurna, ada hidung, ada mata, ada semuanya gitu. Tapi kenapa waktu lahir dia nggak ada hidung? Nah, Itu salah makan dari ibunya. nah. Gitu. Atau dia menderita Enggak. sakit cacar Ini karena dia tidak hati-hati. perkataan udah tadi. Macet. Allah menciptakan kamu Kristen. Kalau saya imani yang menciptakan saya bukan Allah, tapi Allah. Enggak ada yang turun ke urusan, bumi Bang. Iman kamu menjadi tuh enggak ada Tuhan. urusan. Saya mencontohkan Allah itu adil. Siapapun agamanya, apapun kamu, mau dari Papua, mau dari Amerika, mau dari apa, Tuhan menciptakan manusia tuh sama. Kalau ada kelainan, jangan kau blame sama Allahnya, kau blame diri kau. Waktu kau hamil itu, ada gizi nggak? Kau menurutin aturan dokter nggak? Harus makan yang sehat. Kau jaga nggak janin kau? Itu udah selesai, Oh, Ustadz. Ini omong-omong jadi- nggak ini, nggak bermutu ya. Enggak. Jadi saya tanya dulu sekarang. Memang Allah yang menciptakan Bunda Mila sama Ustadz sama Allah yang menciptakan saya? Sama? Saya Ya, nggak peduli. Allah itu siapa yang satu, menciptakan Esa. kau. Yang jelas tuh Allah itu menciptakan alam semesta, menciptakan manusia semua. Nah, tahu siapa yang menciptakan? Yesus. Yesus inginin diri dia sendiri aja nggak bisa. Gimana sih? Udah, Ustadz lanjut ah. Saya jadi emosi. deh. Di situ. Di situ letak perbedaan kita. Kenapa kami sungguh-sungguh ini Tuhan Yesus Kristus? Karena dengan perkataan Oke, satu lagi Ustadz, sedikit lagi saya kasih tahu. kita percaya kalau
memang Tuhan Yesus Bang, itu kalau ilmu adalah masih Allah yang turun sebiji ke bumi. sebiji duren, kalau ilmu masih sebiji duren, nggak usah kau melawan Ustadz saya ini. Oke, kau bilang kau menuhankan Yesus Kristus. Sekarang suruh dia buka Bible, Ustadz. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Kalau kau nggak bisa jawab, nggak usah nanya yang lain ya. Gini loh. Nggak ada. Gini Bang Mikael. gini. Karena Kristen di bawah juga antri gitu ya. Terus Anda jaringannya ngelak-ngelak. Apa yang Anda mau sampaikan gitu? Saya mau menaikkan yang lain lagi gitu. Saya ada pertanyaan sama Ustadz Pi. Apa tuh? Gimana gini kan? Kalau gini kan, kalau dalam iman Muslim ya kan, kalau Nabi Muhammad itu adalah sang Rasulullah ya. Jadi gini loh Bang, kebetulan saya ada membaca sebuah hadis di mana Muhammad SWT sedang berjalan Muhammad di SWT? dekat Bang, bukan Muhammad SWT, bukan. Aduh. Nabi Muhammad SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. SWT. Ya, lanjut. Gimana Bang? Itu gimana itu keterangannya masalah petani kurma Bang? Kok bisa kayak gitu Bang? Bang, Nabi Muhammad itu bukan ahli di bidang pertanian. Ya. Kalau abang ya nanya resep sambal sama dokter, ya kagak nyambung. Jadi salahkan yang menanya. Ya, salahkan yang menanya. Salah jalur kau nanya gitu. Anda mau resep masakan nanyanya ke dokter, nggak nyambung. Nabi Muhammad itu bukan petani ahli kurma, bukan. Ditanya orang tentang kurma. Ya, di situ dapat kita ketahui ya dari hadis itu, bertanyalah kepada orang yang tahu di bidangnya. Jangan kita bertanya yang kagak nyambung gitu. Kalau Nabi Muhammad dia adalah seorang nabi, bukan petani kurma. Ditanya orang tentang kurma ya bisa aja dari diri dia ya, dari diri dia, dari perkataan dia, karena dia tidak tahu bagaimana bentuk kurma, bagaimana cara memelihara kurma. Ditanya tentang kurma mana tahu Nabi ya. Kalaupun jawaban beliau salah, saya nggak bisa menyalahkan Nabi Muhammadnya di situ. Kenapa? Karena beliau bukan petani ahli kurma. Sama seperti Anda mau bikin sambal, tanya ke dokter, nggak nyambung. Iya, Ya, tapi gini gitu. loh, Bang. Tapi gini loh, tapi semestinya pada saat itu dia nggak usah ngomong sama petani kurma tersebut. Nggak usah ngomong sebetulnya pada saat Siapa ente mau ngeremot orang kan nggak bisa ya. terakhir kan Kan bisa aja kalau saya datang ke dokter. Ibaratnya tukang sambal datang ke dokter. Dokter, ini sambal ini micinnya berapa banyak? Ya 5 kilo kek dikasih di sambal itu kata dokter. Ya, mana tahu juga. Bisa aja kan dokter ngomong juga 5 kilo kasih micinnya, garamnya 10 kilo. Kayak gitu. Izin Ustadz, sebelum dia turun, tolong bawa pertanyaan ini ke pendetamu. Kata Bunda Mila sama Ustadz Yusuf, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan? Malah mereka mengatakan Yesus itu tidak mengenal Kristen. Udah, 2 pertanyaan itu. Kalau kau mau jawab, buka Bible, jangan omon-omon kayak di gereja. Itu aja pertanyaan saya, oke? Terima kasih. Jadi 2 pertanyaan, nggak usah jadi begini, nggak usah. Pertanyaan saya. Nggak gini loh. Ustadz Kalau masalah ini, itu Ustadz bisa Yusuf juga mau akan nanya. Siapa Kalau masalah di mana itu, di Bible ada dalilnya ada lengkap. mengatakan Kita bisa- Yesus itu adalah Tuhan? Kita bisa buka Alkitab sekarang. Satu Kalau lagi, masalah itu kita bisa di buka mana Alkitab. Kristen itu di mana Yesus mengenal Kristen? 2 aja pertanyaan saya, nggak banyak-banyak. Oke, udah. Terserah Ustadz nih mau diturunin Ustadz Yusuf. Oke. Udah Bang ya. Berarti nggak jadi di dalilnya nggak usah ditunjukkan gitu, berarti sampai situ ya. Kayak mana saya mau menjawab? Oh ada Kan dia. tadi udah dijawab. Nggak nyambung. Enggak, ini Bunda Mila di mana Tuhan Yesus mengakui dia sebagai Tuhan katanya.
Tapi Iya, pertanyaan bukannya iya. mau dijawab. Bisa saya jawab sesuai dalil. Ya, boleh aja kali Ustadz kalau dia mau jawab. Di mana Yesus ngaku, aku adalah Allah? Hmm. Gini, makanya kasih saya waktu biar saya ambil dalilnya, biar saya tunjukkan dalilnya sama Ya kalian. udah langsung. Ya, Yesus adalah Allah, di mana tertulisnya? Hmm. Gini loh Ustadz PI, kok dia langsung ngomong, perkataan itu memang tidak ada. Tapi Enggak ada udah bang, berarti ya. Kalaunya sudah gini Ustadz PI, kalaunya Yesus langsung ngomong gini loh, dia tidak ada ngomong kayak gitu, nggak usah mengada-ngada berarti ya. Betul. Kalaunya kagak ada, kata Yesus nggak ada, berarti kagak usah mengada-ngada Anda, gitu aja. Aduh, susah kali. Gini loh Bang PI, kalau masalah omongan kita itu bukan harus keluar dari mulut kita bahwa kita itu adalah sesuatu. Orang pun mengatakan kita sesuatu bisa. Sama kayak Keluar tomat. dari mana? Tomat ngomong Keluar nggak? dari Paulus. Tomat ngomong nggak? Lah Kalau memang dia tomat. memang kalian itu pengikutan Paulus, Bang. Maka itu Tomat ngomong Paulus nggak kalau ngomong. dia itu tomat? Aku tomat katanya. Tapi kita mengakui semua kan kalau dia tomat. Oh, Itu tomat ibaratnya. bukan manusia. Nggak bisa begitu. Apa larinya ke tomat, kacau udah ini. Udah dia nggak bisa buktiin udah. Turun Bang. Semua orang di bawah bilang turun. Abang, saya gantikan Selesai, dulu ya? Bang Mikael ya. Banyak yang minta Ya. naik masalahnya ya. Ya tapi nanti jangan bilang di mana keadilan Yesus itu, jangan bilang kayak gitu ya Pi ya. Ya Marah nanti tanya sama sama dia. pendeta Oke. aja tanya. Sama pendeta Marah Bang nanti. tanyanya bukan sama Ustaz. Nanti kena ajab kita nanti. Ada Selamat malam. Azab aja pakai bahasa Arab. Kau pakai bahasa Indonesia lah. Ada ajab. Nah. Yesus mau ajab orang, menyelamatkan diri sendiri dari Udah ajab nggak bisa. aja kagak mampu. Nah, benar. Apa abang ini? Jangan dipertanyakan keadilan Yesus, nanti kita kena ajab. Ya, Yesus aja diajab tentara Romawi, dia kagak bisa ya menyelamatkan dirinya dari ajab. Aduh. Bawa soal Ustadz Yahya. Dia nggak mempermasalah kita. Ada nggak ribut waktu Paus mati kemarin? Nggak ada kan? Itulah akhlaknya orang Islam. Tapi dia bawa kematian seorang Muslim yang mu'alaf. Lucu ya. Udah lanjut Ustadz. Bentar ya, tadi ini gilirannya nih, ada gilirannya tadi Bunda. Saya sudah tandain tadi. Tunggu ya. Mana nih? Mana? Nih. Nah, muter. Belum ada naik kah? Nggak ada signal. Muter nih ini. Cari yang lain. Ayo Iwan Villa, masih 14.000 yang belum polo-polo ya Ustadz ya. Mana si Josafat, mana Josafat? Josafat tadi mana? Halo. Oke, selamat malam Bang. Ketemu lagi kita. Oke, open cam dulu lah. Oke, siap. Lu di mana ini Bang? Coba kirim undangan Bang. Masih aja gaptek ente. Kemarin udah juga. Oke, Pak Ustadz, saya kayaknya singkat saja ya, Pak Ustadz ya, singkat saja. Apa itu? Ingin bertanya, Pak Ustadz, boleh? Boleh. Oke, Pak Ustadz, saya kan Kristen, ya kan? Saya kan Kristen. Terus kenapa saya masih Kristen? Karena saya pernah membaca begini, Pak Ustadz. Sebentar ya, Pak Ustadz ya, pakai dalil ya. Yang pertama, kenapa saya masih Kristen? Itu terdapat di Yohanes 14 ayat 6 Pak Ustadz. 6. Di situ Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup Pak Ustadz. Tidak ada Baik. seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu kan Pak Ustadz. Oke, terus? Oke. Nah, di satu sisi juga Yesus berkata di ayat 1, di ayat 1-nya sampai di ayat 3-nya Pak Ustadz.
Karena di situ Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, gitu Pak Ustadz. Nah, saya mengimani itu dan juga saya masih tetap Kristen karena begini Pak Ustadz. Karena tidak ada seorang pemimpin agama yang berkata begini Pak Ustadz. Tidak ada seorang pemimpin agama yang berkata, aku pergi ke surga dan juga menyediakan tempat bagimu, gitu Pak Ustadz. Itu saya tidak pernah mendengar di kitab-kitab mana gitu. Pertanyaan bagus. Gitu loh, Pak Ustadz. Baik. Apakah ada penerangan? Saya tanggapi Bang ya. Oke, saya tanggapi dulu. Ya. Saya tanggapi Bang. Pertama, di Yohanes 14 nomor 6 ya, itu perkataan Yesus kepada orang Israel yaitu Filipus Yahudi. Ya, bukan untuk Kristen. Itu pertama. Perlu Anda catat karena Kristen belum ada saat itu. Dan di Matius 15 nomor 24 kata Yesus, aku hanya diutus untuk Israel. Terus Yesus melarang muridnya keluar dari Israel. Matius 10 nomor 5. Jangan sampai pengajarannya keluar dari orang-orang Israel. Jadi perkataan akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk Kristen gitu Bang. Ya. Itu pertama perlu Anda ingat dulu ya. Dia bicara sama Filipus, ajarannya tidak untuk keluar Israel. Jadi itu adalah ajaran Yesus lokal untuk Israel saja. Sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa hanya untuk Israel. Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Ada juga ayatnya di kami. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Israel, bukan untuk Bani Asia, apalagi Bani Batak. Ya, gitu. Nah, Bang, yang kedua, adakah? Tapi, sebentar, Pak. Bentar, Bang. Sedikit lagi ya penjelasannya. Yang kedua, adakah yang mengatakan sebagaimana Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, atau adakah orang yang menjamin surga gitu? Itukah pertanyaan Anda tadi? Iya, betul. Oke. Siapa yang menjamin surga? Ada jawabannya Nabi Muhammad, Bang. Dalilnya saya bukakan nanti ya. Saya bacakan dulu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Tuh, jaminan Nabi Muhammad. Kullu ummati, semua umatku, umat Islam, yadkhulunal jannah, pasti masuk surga, illa man aba. Dan satu hadis yang lain ya Bang ya, satu hadis yang lain ketika beliau bertanya kepada penjaga surga. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Jadi kalau Yesus Anda menyediakan tempat masih macet Bang, macet, kagak dibukain Nabi Muhammad masalahnya. Karena yang pegang kunci surga itu Nabi Muhammad. Nah ini dalilnya ya. Nih, saya bukakan, nanti abang nggak percaya. Nih, nanti abang malah nggak percaya. Nih, ya, langsung terjemahnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapakah kamu? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lalu malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan karena kamu. Aku tidak membukanya seorang pun sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad yang pertama kali memasuki surga. Nah kalau Yesus Anda sekarang katanya menyediakan tempat di surga, waduh, ngambang masih Bang, melayang-layang di pelataran surga masih.
Belum dibuka masalahnya surga itu ya, belum dibuka Nabi Muhammad, itu yang pertama, Bang. Yang kedua ya, tentang masalah menjamin hidup yang kekal, menjamin keselamatan. Ini nih, Bang, dalilnya nih ya. Setiap umatku nih ya. Nih, dalilnya nih, nih. 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 Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan?" Beliau menjawab, "Ya, barang siapa yang menaatiku, percaya ia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat memakannya, maka dia enggan masuk surga." Ada, Bang, yang menjamin surga selain Yesus. Ada, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Mau saya tunjukkan lagi Nabi Muhammad jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Sebentar, Pak Ustadz. Oke, begini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan juga sudah menjelaskan banyak. Tapi begini Pak Ustadz, banyak saya bertanya kepada saudara kita yang Muslim. Mereka mengatakan begini Pak Ustadz. Nabi Muhammad itu kan manusia, ya kan Pak Ustadz? Ya kan seorang manusia. Nah, terus umat Muslim itu, saudara kita itu mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang sudah pergi ke surga. Nah, pertanyaannya dengan yang Pak Ustadz jelaskan, Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad kata Pak Ustadz sudah memiliki kunci surga. Pintu surga, berarti surga memiliki pintu, dan berarti otomatis Nabi Muhammad juga sudah ke surga, begitu Pak Ustadz. Jadi penjelasan ini ambigu Pak Ustadz, dengan yang saudara kita gini, mengatakan Bang, manusia yang ke surga dengan yang dijelaskan Pak Ustadz itu. baik ya, baik. Ini saya cerita dari awal ya. Apakah ada orang yang ke surga? Menurut versi Islam jawabannya ada, yaitu Nabi Idris. Ya, awalnya pintu surga itu dibuka. Malaikat mengajak Nabi Idris jalan-jalan, lalu masuk ke dalam jalan-jalannya itu ke dalam surga gitu. Pura-pura Nabi Idris itu tinggalin sandalnya satu gitu sebelum keluar dari surga, supaya bisa balik lagi ke surga. Ya, itu cerita Islam ya, Nabi Idris. Setelah mengambil sandalnya yang satu lagi ya, di surga nggak mau lagi Nabi Idris keluar, nggak mau lagi dia balik. Udah masuk surga, ngapain balik ke dunia, katanya enak ya. Nah, jadi seperti itu di pemahaman Islam ya Bang ya. Ada diyakini Nabi Idris sudah di surga, karena itulah pintu surga ditutup, dijaga oleh malaikat sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang saat ini apakah dibuka? Belum, tapi di yaumul kiamah nanti, di hari kiamat nanti dibukanya. Jadi kalau Yesus menyediakan tempat di sorga, bukan berarti sudah ada tempatnya, tapi orang yang mengikuti Yesus itu akan selamat. Maksudnya seperti itu. Makanya seperti Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku akan masuk surga. Nabi Muhammad pun juga menyediakan tempat di surga, tapi nanti di hari kiamat konteksnya gitu. Oke, bukan sekarang. Sekarang belum kiamat. Jadi pintu surga belum dibuka. Gitu Bang. Oke Pak Ustadz. Secara begini Pak Ustadz, saya kan ambigu. Ini kan seseorang nabi itu kan manusia Pak Ustadz. Nah, surga itu kan kita tidak tahu Pak Ustadz. Ada yang mengatakan surga itu di langit tingkat berapa, kita kan nggak tahu. Saya ini masih mencari begitu Pak Ustadz. Yang paling ambigunya manusia gitu loh, bisa menyampai ke tingkat langit-langit ke berapa gitu. Caranya gimana gitu Pak Ustadz? Loh, kalau kita aja pakai hitungan sains sekarang, kecepatan cahaya Bang, 1 detik 300 km loh. Sekarang suara saya bisa tembus ke tempat Anda dalam hitungan detik juga gitu. Kenapa nggak masuk akal?
Cahaya aja, kecepatan cahaya 1 detik 300 km. Jadi kalau dinaikin ke atas itu nggak sampai 1 malam, cuma beberapa menit doang gitu. Kalau kita hitung pakai sains, nggak ini bang, ya nggak mungkin nggak mungkin kita itu mengingkari, tapi dibuktikan oleh teknologi gitu. Kalau dihitung dari kecepatan cahaya, Nabi Isra Mi'raj pakai kecepatan cahaya 1 detik 300 km. Nah, nyampe itu bang ke lapisan-lapisan tuh. Oke, Pak Ustadz. Tadi kan juga Pak Ustadz mengatakan kalau surga itu punya kunci. Nah, kunci itu kan dipegang oleh Nabi Muhammad, begitu kan? Nah, berarti nanti di akhirat, apakah Nabi Muhammad yang buka pintu itu karena dia yang mempunyai kunci, atau bagaimana Pak Ustadz? Atau begini Pak Ustadz? Atau begini, Yesus kan mengatakan kalau dia adalah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu kan Pak Ustadz. Nah, terus Nabi Muhammad yang mempunyai kunci, bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada 2 jalan atau bagaimana? Begini bang, ya nih, coba kita baca hadisnya ya. Aduh, bentar, laptop saya kena. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, oke? Lalu aku minta dibukakan. Artinya dia pegang kunci surga bukan berbentuk kunci kayak gini, bukan. Nah, kebetulan aja ini saya juga pakai kunci ya. Mohon maaf ya. Ini bukan kunci surga yang ini ya, buat tunjuk-tunjuk ini ya. Terus ya, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapa kamu? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lalu malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan karena kamu, aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum kamu. Berarti Nabi Isa atau Yesus belum mencapai surga bang, belum. Masih ngambang juga dia. Oke, Pak Ustadz. Jadi di dalam dialog tersebut, apakah Nabi Muhammad sudah meninggal atau masih dalam manusia, Pak Ustadz? Itu kan masih konteksnya di kiamat. Belum terjadi. Belum. Tapi sih beliau menceritakan dulu gitu. Diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kan sesuatu yang belum terjadi kan kita belum bisa percaya begitu aja Pak Ustadz. Iya, cuma kan artinya ada tertulisnya gimana? Seperti itu di hari kiamat. Kalaunya pintu surga di hari kiamat baru dibuka, berarti Yesus ngapain ke atas kemarin tuh? Ya, kan gitu. Masa dia melayang-layang aja di terasnya surga? Enggak, surga itu Pak Ustadz, itu kan masih oke. Nah, begini Pak Ustadz, itu kan masih dialog yang belum sesuatu yang terjadi. Nah, sedangkan Nabi Isa jelas di situ dikatakan kalau dia sudah diangkat ke hadiratnya Pak Ustadz gitu loh. Ya iya, ke langit. Nah, sedangkan saya belum pernah membaca kalau maaf ya Pak Ustadz, kalau Nabi Muhammad itu saya belum pernah membaca atau mendengar di kitab Pak Ustadz kalau Nabi Muhammad itu kemana gitu Pak Ustadz, gitu loh yang saya maksud Pak Ustadz. Sedangkan di dalam dialog tadi mengatakan seorang Nabi Muhammad itu sudah sampai ke pintu surga begitu Pak Ustadz. Terus yang Anda pertanyakan, adakah dalilnya gitu? Nabi Muhammad itu kemana ke surga kah, jalan-jalan kayak gitu kah? Yang Anda maksud? Nah iya Pak Ustadz, sedangkan di dialog tersebut kan mengatakan kalau Nabi Muhammad sudah mencapai pintu surga Pak Ustadz. Kenapa tidak langsung dikatakan aja kalau Nabi Muhammad itu ke pintu surga begitu Pak Ustadz? Baik Bang, nih mari kita baca ya. Nih saya tampilkan langsung teksnya ya. Ini ayatnya. Jangan gugup teman-teman ya.
Qadarullah yang ditanyakan abang ada di Al-Quran ya teman-teman. Nih, ini mana tadi? An-Najm. Nih, bang, mari kita baca ya. Nih, saya bacain. Wan najmi idza hawa, demi bintang yang terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas ya, dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Ya, ini kejadian dari Isra Mi'raj. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Summa dana patadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah lebih dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat. Perhatikan nih ya. Fa'auha ila abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan kepada Allah ya, menyampaikan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Ini ya ayat ya, terima perintah sholat ya. Allah langsung memerintahkan Nabi Muhammad ya, perintah sholat. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dia lihat. Apa tumarunahu ala ma yara, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Nih bang, nih perhatikan. Inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga. Letak surga apa? Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Dan Nabi Muhammad melihat jika Sidratul Muntaha ada sesuatu yang diliputi. Tuh, ya. Oke. Itu tuh ya dalil Nabi jalan-jalan waktu Isra Mi'raj tuh. Tuh bang. Sebelum mengerti Pak Ustadz. Belum ngerti. Kan dalilnya. Ya, karena begini Pak Ustadz. Ditambah juga kan, otak saya ini mumet. Ditambah dengan penjelasan Pak Ustadz tentang seorang manusia yang Pak Ustadz ceritakan tadi, yang sudah mencapai surga, terus dia keluar, terus karena sendalnya ketinggalan dia masuk surga lagi, dan di cerita itu Pak Ustadz mengatakan dia di surga. Nah, berarti dari cerita Pak Ustadz, saya sedikit menyimpulkan, apakah surga itu sesembarang itu, semudah itu untuk enggak, gitu kan Pak Ustadz? Enggak, Bang. Yang lain belum tahu gitu Pak Ustadz, apakah dia ke surga dan kemana nantinya gitu Pak Ustadz. Jadi Bang, enggak seperti itu ya, pasti izin Allah, biiznillah. Jadi izin pemilik surga. Siapa pemilik surga? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bukan sembarangan bisa masuk keluar, enggak. Kalaunya paham enggak tadi bahwa indaha ini ya. Di mana letak surga? Apakah Nabi Muhammad pernah ke surga ya? Nih ya. Inda sidratil muntaha, di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya Bang ya. Pernah Nabi melihat surga ya.
Pernah melihat pintu surga, pernah. Kenapa Bang Josafat? Wah, dimarahin beliau. Dimarahin beliau. Aduh. Ada Pak Ustadz, ada teman tadi. Enggak, ada teman tadi Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz kesimpulannya begini Pak Ustadz. Dari yang Pak Ustadz jelaskan tadi, jadi yang salah ini di mana Pak Ustadz? Saudara kita mengatakan bahwa belum ada yang ke surga. Nah, Pak Ustadz menyatakan kalau yang dibilang Pak Ustadz itu sudah ada yang ke surga gitu Pak Ustadz. Nah, kalau yang dikatakan Pak Ustadz sudah ada yang ke surga. Nah, saya pengen tahu nih berapa orang dan seberapa banyak gitu Pak Ustadz. Bang, tahukah Anda sebelum Yesus itu naik diangkat, Elia udah ke surga. Di kitab Anda gitu. Yesus itu naik ke surga telat dia itu. Nih ya. Saya kasih dalilnya. Nih. Nih. Ya, kita baca ya. Ini kitab Anda. Sedang mereka berjalan, terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda. Oke? Habis itu, kuda berapi. Ya, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga. Tuh, ya. Udah ada berapa orang nih yang di surga? Nabi Idris, Elia, dua baru ya. Baru dua berarti baru dua itu berarti ya. Gitu. Jadi di kitab Anda kalau Yesus itu di abad pertama katanya naik ke surga. Telat itu Bang, udah telat. Sebelum abad pertama itu sudah ada orang naik ke surga. Ngapain? Ayo. Kalau Abang tanya berapa orang di surga sekarang, ada dua tuh, Elia sama Nabi Idris ya. Dah, saya jawab pakai data tuh. Pakai kitabmu sendiri loh. Bang, mic-nya Bang kenapa ditutup? Ya iya, berapa orang yang ada di surga? Nabi Idris, Elia, sama sandal ya, sandal. Gitu. Bang Sirait, sorry Bang, Abang nggak ada suaranya loh. Iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Ya. Mendengarkan penjelasan Pak Ustadz. Iya, saya jelaskan pakai kitab Anda. Ya, udah ada berapa orang di sorga? Menurut kitab Anda sudah ada 2 orang gitu. Ya. Kalau di abad pertama Yesus naik ke sorga, pemahaman Anda. Oh, berarti di sorga ada 3 orang itu berarti dah. 3 orang berarti penghuni surga udah ya. Gitu. Iya Pak Ustadz. Karena kan begini Pak Ustadz. Saya bingungnya begini Pak Ustadz. Karena di situ kan seperti yang Pak Ustadz katakan, di situ kan masih beberapa orang yang ke surga, begitu kan Pak Ustadz. Nah, jadi saya berpikir begini. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, kenapa tidak ke surga gitu loh? Jadi saya bingung gitu Pak Ustadz. Kodrat supaya masuk surga ini sebagaimana gitu loh Pak Ustadz. Kodrat itu masuk simpul surga. pertanyaannya Pak Ustadz. Karena kan kita nih manusia, kita yang di bumi kan kita mencari kehidupan yang kekal, tentunya kehidupan yang berada di surga begitu Pak Ustadz. Ya kan ada perjalanannya, prosesnya. Kalau kita kan manusia biasa masuk kubur dulu tuh.
Ada alam-alam perjalanannya. Ayo. Oke, berarti orang-orang yang di surga yang seperti Pak Ustadz jelaskan tadi, si Elia dan juga satu lagi itu, berarti mereka berarti orang-orang yang ibaratkan punya ilmu tinggi lah gitu ya Pak Ustadz ya. Ada ilmu Bagaimana? tinggi, sakti itu mereka itu ya. Betul-betul sakti itu ya. Jadi makanya di masa lalu aja sudah ada yang naik ke surga. Kalau Nabi Muhammad melihat pintu surga, kami ya percaya gitu. Karena memang sudah ada yang pernah naik ke surga sebelum Nabi Muhammad gitu. Kok repot? Bang? Mic-nya kenapa buka tutup? Bang Josapat kenapa buka tutup mic-nya? Moderator kah yang menutup atau gimana? Enggak Pak Ustadz. Mungkin jaringan saya yang kurang bagus Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, mungkin sekian pertanyaan saya Pak Ustadz. Jaringan saya kurang stabil Pak Ustadz. Oke, kepada Pak Ustadz, saudara-saudara saya juga yang muslim, kalau ada salah kata saya mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Ya, saya cuma berpikir ya Pak Bang Josapat ya. Gitu, Pak Ustadz. Ya, padahal tadi saya mau nanya sama abang loh. Oke. Karena jaringannya ini kurang bagus Pak Ustadz. Situasi saat Ini lagi udah lancar, hujan, Pak padahal Ustadz. saya mau nanya. Boleh? Satu aja. Jaringan kurang bagus Pak Ustadz. Nah, Oke, jaringan oke, kurang. boleh. Oh, boleh ya. Oke. Baik, Bang. Saya mau tunjukkan ayat dulu sama Anda ya. Mari kita baca, Bang. Apa ini? Ini Lukas 2 ya. Lukas 2 nomor 11, oke? Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Apakah betul Tuhan lahir, Bang? Gimana Pak Ustadz? Nih, apakah betul Tuhan lahir? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Apakah betul Tuhan dilahirkan? Kalau sesuai dalil ya betul Pak Ustadz, di kota Daud. Yang Anda yakini, Bang. Tapi apakah betul Tuhan itu lahir? Iya Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Berarti betul Tuhan lahir. Tapi bukan Tuhan. Bukan, maksudnya begini Pak Ustadz, bukan Tuhannya yang langsung datang ke dunia Pak Ustadz, tetapi itulah firmannya Tuhan, firmannya Allah yang turun ke bumi, yang menjadi manusia, begitu Pak Ustadz. Karena yang saya imani juga, firman yang turun ke muka bumi melalui Ustadz, dalilnya begini Loh, ini Ya, di sini kan Ustadz, dituliskan yang Tuhan yang lahir, Bang. satu. Gimana? Kan ini kan yang saya tanyakan kan Tuhan yang lahir. Apakah betul Anda yakini Tuhan lahir gitu? Makanya saya minta penegasan dari Anda. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, karena begini Pak Ustadz, firmannya Tuhan, yaitu Tuhan sendiri juga Pak Ustadz, gitu loh. Firmannya Tuhan itu mungkin sendiri kan, lalu tidak mungkin dikirim ke rahim Maria gitu. Iya, firmannya Tuhan yang dikirim, yang diberikan kepada Maria
dan turun ke bumi begitu Pak Ustadz. Iya, berarti yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Firmannya Tuhan Pak Ustadz yang menjadi manusia. Oh, yang Bukan Tuhannya langsung. dilahirkan Maria firmannya Tuhan. Aduh. Bang, kenapa Bang Ya. susah kali jawabnya? Masa yang dilahirkan Maria firman Tuhan? Abang. Iya, Pak Ustadz. Abang. Karena begini Pak Ustadz. Ya karena begini Pak Ustadz. Sama halnya begini Pak Ustadz. Tidak mungkin kan firmannya Tuhan itu menjadi firmannya orang lain gitu kan Pak Ustadz, atau seseorang, atau tidak firmannya Tuhan begitu. Tetap firmannya Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri gitu loh Pak Ustadz. Sama halnya contohnya begini Pak Ustadz. Sama halnya contohnya begini. Firman itu kan kalau yang saya artikan firman itu kan kata-kata, perkataan gitu kan Pak Ustadz. Nah, contoh begini. Saya dimintai keterangan sama kepolisian kan Pak Ustadz. Nah, saya berfirman, saya berkata-kata memberikan keterangan. Nah, terus yang saya katakan ini ternyata salah gitu. Ternyata saya berbohong. Terus saya dikenakan pasal. Nah, yang dikenakan pasal apakah firmannya saya atau diri saya Pak Ustadz? Itu kan tidak mungkin perkataan saya yang dihukum gitu kan Pak Ustadz. Oke. Gitu, Pak Ustadz. Anda menjelaskan kayak gitu, baik. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan dari firman-Nya. Firman-Nya Tuhan. Yang dilahirkan Maria firman-Nya Tuhan. Iya Pak Ustadz. Berarti yang dilahirkan manusia. Maria, Nah, yang dilahirkan Maria ini firman-Nya Tuhan. iya Pak Ustadz, firman-Nya Tuhan ya sama dengan Tuhan itu sendiri Pak Ustadz. Artinya firman-Nya Revisi Tuhan dulu yang menjadi nantilah Bang manusia, ini Pak ya Ustadz. nih. Salah tulis berarti ini nggak ada di sini firman-Nya Tuhan ya. Ubah nanti Abang ya, tambahin kasih ke LAI ya. Bukan, LAI bukan begitu, Pak tambahin Ustadz. tuh firman-Nya Tuhan Bukan. gitu. Oke, bukan begitu Pak Ustadz. Saya kan mengartikan kalau firman-Nya Tuhan itu ya itu Tuhan sendiri, sama halnya dengan di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri Pak Ustadz. Ya, Nah, firman situ itu dijelaskan. adalah Allah sendiri. Baik. Nah, ya. begitu Pak Ustadz. Oke. Jadi yang firman tadi masuk ke rahim Maria, betul? Betul. Yang menjelma dilahirkan manusia. oleh Maria, betul? Iya, yang menjadi manusia. Ya, jadi manusia karena dilahirkan Maria, betul? Betul. Jadi Tuhan dilahirkan. Begini Pak Gitu. Ustadz, karena dia Ya kan sudah gini menjadi- ya. Awalnya dari firman masuk ke rahim Maria, lalu dibrojolin tuh ya, ngeden udah Marianya. Keluarlah Yesus, kan gitu ya. Ya. Bentuknya manusia. Yang saya Iya, tanya, betul. ya, yang saya tanya, yang bayi ini Tuhan atau bukan gitu? Karena di sini ditulis Tuhan nih yang lahir. Nah, di situ 100% manusia dan 100% Tuhan. Bos. Waduh, itu ayat otak Anda, Bang. Mana ada dalilnya 100% manusia 100% Tuhan, itu dalil otak Anda itu. Saya cuma nanya loh. Ya, nanya aja. Apakah betul di sini Tuhan lahir? Kalau sesuai dalil betul Pak Ustadz, dan Tuhan Nah, berarti- itu yaitu Yesus yang menjadi manusia Pak Ustadz. Ya, firman yang menjadi manusia Yesus gitu ya. Jadi Tuhan lahir gitu ya. Oke Pak Ustadz, saya akan mencarilah lagi. Ya, bang, begini ya bang. Saya kasih tahu Anda ya. Anda paham maksud saya sebenarnya kan kayak gitu ya. Ya, saya paham bang. Ya, saya tak paham gitu ya. Cuma ya
jangan diingkari, itu aja dah. Ya Bang ya. Oke, Pak Saya Ustadz. izin tambahin, Oke. saya izin tambahin. Oke, Bunda. Oke, Bunda. Josafat, kamu naik-naik ke Komal begini ini bagus sebenarnya karena pelajaran ini tidak akan pernah didapat di gereja. Kebenaran-kebenaran seperti ini, perbandingan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu nggak akan pernah Anda dapat di gereja. Malah kalau bisa tuh pertanyaan Ustadz Yusuf dan yang lain-lain itu tanya ke pendeta, kenapa begini ya? Kok saya kaget, nggak pernah dengar kan yang begini? Tuhan dilahirkan dan lain-lain. Bingung. Itu banyak yang kejadian begitu. Nah, oke, itu aja saya pesan. Banyaklah Oke. bertanya ke sini, naik ke Komal-Komal ya. Oke, Bang Josafat, kalau mau istirahat jangan ke nggak gereja, apa-apa. jangan ke gereja, nggak bakal dapat itu. Oke, Pak Ustadz. Mungkin next time saya naik lagi, Pak Ustadz. Ya, silahkan Bang ya. Oke, Semoga Pak Bunda. Allah memberi Anda hidayah gitu ya. Oke, Pak Ustadz. Yusuf. Oke, thank you. Kepada saudara saya Muslim, kalau ada salah kata, saya minta maaf ya, Pak Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz ya. Ya, Turun ya, Pak Ustadz ya. Baik. Oke, terima kasih, Pak Ustadz. Ustadz, saya Insya Allah izin ya. mualaf itu nanti dia ya. Iya, Ah, kayaknya gitu. Insya Allah mualaf dia itu, nggak masuk Iya. pikiran dia Tuhan lahir Benar. gitu. Makanya dia selalu stuck di situ. Nggak mungkin kata benar. dia. Makanya saya nggak paksa lagi ya sudah gitu ya. Bagi otak dia sendiri pun nggak mungkin Tuhan lahir gitu, ya kan? Betul. Ustadz, Makanya saya izin dong. malas nggak mau terlalu menekan juga sih ya. Tekan ya, masih muda juga kelihatannya Ustadz. Ustadz, saya izin ya. Iwan Villa kalau ada yang masih mau follow saya silakan, saya mau turun. Follow Biar Ustadz bundanya lanjut. ya. 13.000 masih hebat ini. Ini hari ini luar biasa nih. Saya baru lihat 24.000 nih, benar-benar kesohor, benar-benar. Ayo Iwan Villa, nanti ketemu saya lagi. Kapan ya kita set ya ini Ustadz, kita bagi-bagi apa donat kayak apa kayak ke Iwan Villa di bawah. Saya bisa ngasih 20 donat setiap minggu, saya bisa, nggak masalah kok. Alright. Gimana tuh program apa itu, Bang? Program apa aja, saya mah santai Ustadz, nggak pakai program-program, pokoknya Intinya Iwan Villa bantu kita juga bantu sedikit. Buat ini aja, buat rame-rame. Ini soalnya kayaknya yang follow, yang di bawah nih, ini Iwan Villa yang setia sama Ustadz. Boleh dong kita sekali-sekali kasih mereka hadiah-hadiah. oke, yang belum follow Bunda ya follow dulu. Beliau mau izin pamit katanya. Kita akan terus lanjut ya naikin ke Kristen yang lain. Iya, semangat terus. Semangat. Jangan tinggalkan Ustadz, biar jangan Oke. bilang oh Edi sekian. Ini kita juga bisa sekian gitu loh. 20.000, 30.000 kan? Itu. Terima kasih banyak Oke. Iwan Villa. Sama-sama Bunda Mila, syukron jazakallah, jazakillah ya. Semoga sehat selalu di sana, terus dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, baik ya, tepuk tangan dulu. Ya semoga abang tadi ya ini ya abang tadi mau berpikir gitu, karena dia paham yang saya maksud. Tuhan lahir gitu, Tuhan lahir, nggak logika itu ya, Tuhan lahir. Tapi saya nggak mau terlalu banyak menekan beliau gitu ya, karena orangnya memang belajar, saya lihat. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ya, kawan-kawan semuanya, saya umumkan kepada Anda semuanya ya, untuk masalah pembelian mushaf Al-Qur'an untuk para santri ya, untuk para hafiz Quran yang ada di seluruh Indonesia, kemarin masuk teman-teman semuanya sekitar 2.090.000 rupiah ya. Terima kasih untuk para ahlus sodakoh gitu ya.
Jika Anda ingin berpartisipasi juga ya Bapak Ibu dan saudara-saudariku ya, Anda bisa langsung menghubungi saya di nomor nih yang saya sematkan, oke? Ya, nih. Tuh, ya, soalnya kita bagi-bagi Al-Quran untuk para hafiz Quran. Karena apa? Berguna. Al-Quran itu kan kita belikan, habis itu nanti dia belajar, berulang-ulang tuh dibaca, pahala terus itu gitu. Terus nanti Al-Qurannya udah bisa, diajarkan kembali Al-Qurannya. Nyambung terus masalahnya, amal jariahnya. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk orang tua Anda, ya, untuk orang tua Anda, tolong ditulis binnya ya, bin siapa gitu, oke ya. Oke. Insyaallah ramai mu'alaf ya. Insyaallah ya. Kita tunggu lepas penyematannya ya. Salah nomor. Masya Allah salah nomor. Nih. 8866 ya. Salah nomor. Teman-teman sebentar ya. Salah nomor. Nih, ya. Pantas nggak ada yang WA. Salah nomor. Kurang 1 nomornya. Oke, ya. 1 detik, 1 menit lagi. Saya iklannya cuma sebentar aja ya teman-teman. Karena kita perlu banyak mushaf Al-Quran di tahun ini gitu. Untuk para hafiz. Udah? Oke, yang di YouTube, wah, masih pantengin YouTube juga. Semangat, ya, semangat. Yang di YouTube saya ada 131 nih ya, teman-teman. Nah, tuh, 131 orang tuh. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya nih. Ini ya. Nih, Pusat Debat Agama, 1 ayat bermanfaat nih. Ya. Sabrek. Gambarnya ini ya, teman-teman ya. Nah, kita live-kan juga di YouTube nih langsung nih. Ya, ada 131 orang ya. Syukran jazakumullah khair untuk semuanya. Lanjut. Bentar ya. Ada Bang Paras Lubis ya? Bang Paras. Enggak lihat antum di bawah tadi. lama kah di bawah? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Paras. Bang Paras Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disapa-sapa jauh dari perangkat rupanya. Gimana Bang? Gimana? Lanjut dulu Pak Ustadz, saya lagi ada tamu nih, makanya ini nggak ketahuan naiknya nih. Oh iya, udah lama tadi di bawah. Udah lama tadi sih. Iya, saya baru lihat, makanya saya naikin. Siapa tahu kan ada hal penting yang mau disampaikan gitu. Enggak. Tadi aja pas waktu ada bapak-bapak tuh. Gak. Yang agak baru minum kayaknya itu. Lanjut aja Pak Ustadz ya. Oke. Bang Paras set selalu di sana ya. Saya izin naikkan Kristen dulu ya. Lanjut Pak Ustadz. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Ini mana? Bentar ya, bentar. Kucing garong. Sabar ya. Aduh. Siapa yang minta naik nih? Amir Toma Limpung.
Bentar ya, on Cilu minta ona ini. Coba ona ini.